Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan bagaimana apa itu database SAS dan bagaimana cara penggunaannya secara mudah. Jadi yang pertama untuk pengenalan. Yang pertama adalah pengenalan. Jadi aplikasi database SAS ide kami untuk membantu pemerintah Kabupaten Tegal, terutama bagian yang berkaitan erat dengan SAS, penyusunan SAS, updating dan sebagainya, juga sampai pada OPD, untuk mempermudah kinerja mereka mengingat banyak aplikasi yang baru database SAS dan itu kadang berubah-ubah dan lebih dari satu aplikasi. Untuk itu kami mengusulkan bagaimana kalau aplikasi SAS itu jadi suatu patron atau kesepakatan yang dipakai di Kabupaten Tegal, yang dipakai secara terus-menerus, yang tidak berubah, yang sudah terstandarisasi seperti itu. Nah, namun aplikasi ini juga mampu mengakomodasi aplikasi-aplikasi lain yang akan mengakses data SHS-nya, termasuk dalam hal kodifikasi dan sebagainya. Nah, ini kita coba untuk permudah prosesnya. Baik, yang pertama, apakah modul aplikasi SAS itu ada apa saja? Jadi modul aplikasi SAS itu ada untuk penyusunan. Ini nanti adalah dari admin atau super usernya, istilahnya seperti itu. Admin SAS nanti itu yang bisa mengubah, menyetujui usulan dan seterusnya, termasuk menambah dan user untuk login. Nah, ini nanti lingkupnya ada di tim SAS-nya. Yang pertama itu modul penyusunan SAS. Kedua adalah modul pencarian SAS. Ini adalah modul yang bersifatnya publik. Jadi semua orang bisa mengakses kalau ingin mencari. Nah, terutama untuk OPD yang akan membuat anggaran. Itu biasanya ada beberapa SKPD yang WA kami, Pak, ada nggak database-nya itu yang mudah untuk dicari seperti itu, selain bentuk buku. Makanya kami persiapkan yang bersifat publik. Nanti ini bisa diakses semua orang, tinggal mencari ada nilainya. Yang ketiga adalah modul kertas kerja. Itu adalah modul ASB yang dulu berdiri sendiri. Nanti rencananya terakhir kita akan kaitkan juga sehingga data sumbernya adalah satu, yaitu aplikasi SAS. Kemudian output dari aplikasi itu ada apa saja? Nah, ini yang menarik. Selain membantu proses penyusunan, output aplikasi ini kami persiapkan ada dua format, tiga format. Yang pertama adalah data SAS dalam format SIPD. Nah, ini untuk mempermudah nanti kalau mau upload data SAS ke SIPD, kita tinggal download, udah tinggal upload ke SIPD. Mempermudah terutama untuk kodifikasinya. Yang kedua adalah output data SAS dalam format SIMDA BPKB. Nah, ini juga sudah formatnya itu sudah baku dan sering dikerjakan oleh bagian perencanaan keuangan. Kita ambil format SIMDA BPKB, nanti formnya sama-sama dalam bentuk Excel. Mau diupload ke SIMDA atau yang kemana bisa. Ini adalah Excel. Yang ketiga adalah kita persiapkan output dalam bentuk JSON. JSON itu adalah data format universal yang ada dalam aplikasi modern. Jadi nanti mau database itu kita akses dari Android yang bisa dikembangkan sendiri atau desktop atau apa aja, tinggal narik datanya, nanti ada link output JSON-nya. Nah, itu adalah format standar untuk pengembangan ke depan. Nah, jikalau nanti ada aplikasi di luar yang membutuhkan data SIPD, ya. Jadi tidak susah-susah, tinggal di-link-kan, nanti formatnya JSON, itu otomatis developernya akan paham. Nah, ini untuk mempermudah pengembangan ke depan, biar tidak jadi aplikasi database itu satu data nanti. Pokoknya SAS satu data.
tidak nanti semua punya data ya, itu kurang kurang bagus. Nah, untuk itu kita persiapkan data universal ini. Lalu kalau usernya ada berapa? Oke, usernya itu ada dua yang kita setting. Yang pertama adalah admin. Ini adalah pemegang penuh sistem. Jadi admin nanti bisa melakukan penambahan user OPD jika kita atau user OPD lupa passwordnya, nanti bisa diubah di dalam aplikasi ini. Kemudian ada halaman untuk verifikasi usulan. Nah, ini nanti berfungsi ketika tim SAS berkumpul. Saya membayangkan seperti itu. Tim SAS-nya berkumpul di dalam satu ruangan, kita buka aplikasinya, kita login sebagai admin, kemudian kita akses halaman usulan. Nah, semua usulan dari OPD akan muncul di situ, tinggal kita diskusikan bersama. Kalau oke, bisa disetujui, kalau tidak, nah itu bisa dipending. Seperti itu. Outputnya nanti otomatis akan tersimpan dalam SAS final. Ini untuk mempermudah semuanya prosesnya. Sebisa mungkin istilahnya paperless ya, bisa mungkin tidak menggunakan print out, kecuali dibutuhkan langsung bekerja di laptop. Formnya kita siapkan. Yang kedua adalah user OPD atau SKPD. Ini nanti fungsinya adalah sebagai login sebagai pengguna OPD yang dapat mengusulkan SHS. Nanti ketika sebelum penyusunan di waktu kira-kira 1 bulan, OPD silahkan mengisi usulan SHS ke depan jika memang ada data yang membuktikan bahwa nilai itu berubah seperti itu. Nah, nanti bisa mengajukan usulan. Nah, kemudian ketika mengajukan usulan nanti tim SAS ketika proses pengusulan, tim SAS berkumpul, nah, mulailah user admin itu bekerja untuk memverifikasinya. Saya kira seperti itu. Semoga ini nanti bisa menjadi sebuah alat tools yang mampu membantu kinerja bapak-bapak ibu sekalian. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, aplikasi ini nanti bersifat terbuka. Jadi nanti tidak tidak tertutup. Jadi terbuka dalam artian bisa diakses datanya untuk bermacam-macam aplikasi. Jadi seandainya nanti kok dari kementerian atau BPKP atau apapun itunya, lembaga negara yang lain itu aplikasi baru, katakanlah seperti itu, yang saya minta database SHS-nya yang terbaru, maka tinggal di-link-kan ke output yang bentuk JSON itu. Nanti itu bisa di-link-kan dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.